Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Baru saja kita kemarin merayakan Hari Anak Nasional dan juga gereja kita setiap tahun merayakannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari kitab Maliaki pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bukankah Allah yang asa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Kitab Maliaki khususnya di pasal 2 ini menyoroti tentang pernikahan kudus, keluarga, suami istri, dan juga anak. Bahkan di kitab Maliaki ini istilah anak sebagai keturunan ilahi kita temukan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa semua anak-anak di dalam keluarga itu merupakan rencana Allah untuk melanjutkan generasi ke generasi yang disebut Maliaki sebagai keturunan ilahi. Jadi kalau ada anak di sekitar kita, anak di dalam keluarga kita, anak-anak di dalam pernikahan, itu semua rencana Allah menjadikan mereka keturunan ilahi. Bagaimana membangun keturunan ilahi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa keturunan ilahi itu adalah rencana Allah. Kita harus menyadari itu. Menyadari anak-anak sangat penting, seperti pentingnya anak-anak di mata Tuhan yang menyebut keturunan ilahi. Seberapa penting anak-anak saudara, anak-anak kecil saudara yang telah diberikan Allah kepada saudara dalam kehidupan Anda. Apakah mereka merupakan prioritas Anda atau tidak? Atau apakah mereka sekedar penghias kehidupan demi keberlanjutan generasi Anda? Saya harap tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah diterima dan sudah Bapak Ibu Saudara memahami betapa pentingnya anak-anak, yang selanjutnya, kalau sesuatu yang penting pasti harus diperhatikan secara lebih. Perhatikanlah kehidupan anak-anak Anda. Bicara memperhatikan kehidupan anak-anak baik jasmani maupun rohani. Jasmani sepertinya tidak perlu kita bahas, misalnya untuk hal makanan, pakaian, perawatan, kesehatan, dan juga mungkin pendidikan umum. Tapi bagaimana dengan hal yang rohani? Seperti membawa ke sekolah minggu, mengajari berdoa, mengajari membaca Alkitab. Karena firman Tuhan katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi anak-anak dalam keluarga juga seharusnya harus diperhatikan seimbang secara jasmani dan rohani, karena mereka bukan hanya hidup untuk jasmani dan kelihatan yang sementara di dunia saja, tapi juga untuk rohani sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, yang selanjutnya adalah memberi keteladanan kepada mereka. Teladan apa yang telah Bapak Ibu Saudara berikan kepada anak-anak saudara? Di dalam kitab Timotius, ya, perkataan daripada Paulus kepada Timotius demikian, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman yang ada dalam diri Timotius itu adalah iman yang diwariskan dari neneknya Lois, kemudian dari ibunya juga, yang hidup di dalam neneknya, di dalam ibunya, dan juga di dalam diri Timotius. Jadi iman yang hidup adalah iman yang disampaikan atau iman yang diwariskan melalui keteladanan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana teladan yang kita berikan kepada anak-anak? Apakah kita berkata atau juga berbuat? Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, membangun generasi atau keturunan ilahi untuk memelihara mereka agar sesuai dengan kebenaran Allah. Tentunya mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan bahwa jangan jemu-jemu berdoa untuk segala orang kudus. Jangan henti-henti berdoa untuk semua orang saja,
untuk bangsa, untuk yang lain kita berdoa, apalagi untuk anak-anak dan generasi-generasi yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan keluarga kita. Doa merupakan benteng terkuat bagi anak-anak, apalagi menghadapi situasi sekarang di dunia nyata, terlebih di dunia maya, di mana ranjau-ranjau, di mana jebakan-jebakan di sana banyak yang akan menggeser anak-anak kita dari rencana dan dari kebenaran Allah. Untuk itu doakan dan terus doakan mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Boleh saya katakan selamat Hari Anak Nasional. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk generasi di dalam gereja, di dalam keluarga, dalam masyarakat. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan arahkanlah kami untuk mengarahkan mereka kepada rencana Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.